Pembahasan nomor 3. Negasi dari pernyataan jika X lebih besar dari 0, maka X kuadrat lebih besar dari 0. Berarti ini ada ini ya, negasi dari implikasi. Jika P, maka Q. P-nya itu adalah jika X lebih besar dari 0. Dan Q-nya adalah X kuadrat lebih besar dari 0. P-nya X lebih besar dari 0, Q-nya X kuadrat lebih besar dari 0. Sebagai antesenden, sebagai konsekuen. Ya, pada soal nomor 1 juga sama ya. Ini ekuivalen dengan P dan negasi Q. Sehingga P-nya ini tetap tidak berubah. Yang berubah Q-nya dengan cara dinegasikan ya. Berarti X lebih besar dari 0 dan Q-nya dinegasikan. Ini negasi dari Q adalah ini lebih besar, berarti negasinya X kuadrat kurang dari atau sama dengan 0. Sehingga jawaban dari soal nomor 3 adalah X lebih besar dari 0 dan X kuadrat kurang dari atau sama dengan 0. Gitu. Jawabannya D. X lebih besar dari 0 dan X kuadrat kurang dari atau sama dengan 0. D ya. Oke. Kemudian nomor 4. Pernyataan yang senilai dari jika UMR naik, maka semua harga sembako naik. Ini pernyataan yang senilai dari jika UMR naik, maka semua harga pokok naik. Ini pernyataan implikasi. Implikasi jika P maka Q. Nah, P-nya itu UMR naik. Q-nya semua harga sembako naik. P sebagai antesenden dan Q sebagai konsekuen. Pertanyaannya adalah pernyataan yang senilai. Berarti ini ekuivalen dengan apa gitu ya. Implikasi pernyataan yang sesuai itu adalah kontraposisinya. Kontraposisi dari implikasi bagaimana? Sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Jika lupa silakan lihat lagi video sebelumnya ya. Ini Q-nya kita tukar ke depan, tetapi dinegasikan terlebih dahulu ya, sehingga menjadi negasi Q. Maka P-nya tukar ke belakang, tetapi dinegasikan dulu menjadi negasi P ya. Ini senilai ini, sehingga jawaban dari nomor 4 adalah negasi Q maka negasi P, yaitu ada
ada di semua negasinya adalah ada, berarti di sini menjadi jika ada harga sembako, jika ada harga sembako tidak naik gitu, maka UMR tidak naik. Ya, jawabannya apa? Jika UMR tidak naik, salah ya. Ini juga salah. Nah, ini yang C. Jika ada harga sembako yang tidak naik, jika ada harga sembako tidak naik, maka UMR tidak naik, maka UMR tidak naik. Jawabannya adalah C. Yang nomor 5. Nomor 5, perhatikan premis-premis berikut. Konklusi dari premis-premis tersebut ya. Konklusi berarti kesimpulan. Kemarin kesimpulan ada 3 prinsip ya. Ada modus tolen, kemudian modus ponen, dan yang terakhir ada silogisme. Ya, modus tolen itu jika P maka Q, kemudian terdapat P maka kesimpulannya adalah Q. Kemudian jika modus ponen, jika P maka Q, kemudian negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Silogisme, jika P maka Q, jika Q maka R, maka kesimpulannya jika P maka R. Kemudian pada soal apa di situ? Ini apa jawabannya tadi? D ya, D sama C. Konklusi dari premis-premis tersebut. Jika X kuadrat min X min 72 lebih besar dari 0, maka X kurang dari 8 ya. Ini misal P nya adalah X kuadrat dikurangi X dikurangi 72, Q nya X kurang dari min 8 atau X lebih besar dari 9. Premis 2 nya X lebih besar atau sama dengan 8, berarti ini negasi dari Q ya. X kurang dari 8 berarti ini negasi Q nya adalah X lebih besar atau sama dengan min 8 dan X kurang dari atau sama dengan 9. Nah, ini masuk yang mana ini? Jika P maka Q, P maka Q, kemudian ada negasi Q gitu kan. Berarti ini masuk modus ponen ini ya. Masuk modus ponen. Ini P,
ini ya, kemudian ini Q, kemudian ada negasi Q, kesimpulannya berarti adalah negasi P. Kesimpulannya adalah negasi P. Negasi P nya apa? Negasi P nya, oh ini kurang ya, kurang dari 0. Negasi P nya menjadi X kuadrat dikurangi X dikurangi 72 kurang dari atau sama dengan 0. Itu jawabannya adalah X kuadrat min X min 72 kurang dari atau sama dengan 0. Jawabannya A. Oke, yang nomor 6. Pernyataan berikut yang bernilai salah. 6 ditambah 5 sama dengan 11, benar ya. Kemudian dan 3 pangkat 3 9, salah. Ini ada dan, ini berarti adalah konjungsi. Lihat tabel kebenaran konjungsi. Benar dan salah bernilai salah. Ya. Yang A bernilai salah. Udah langsung ya. Yang B pasti bernilai benar. Kita cek dulu. 6 merupakan bilangan komposit atau satu bilangan prima. Ya. 6 bilangan komposit benar atau satu bilangan prima itu benar. Benar atau benar, maka jawabannya benar. Ya kan? Ini yang nomor 6 jawabannya A. Nomor 7. Kontraposisi dari pernyataan jika X. Nah, kontraposisi jika P maka Q. Kontraposisinya adalah negasi Q maka negasi P ya. P nya di sini X bilangan bulat. Kemudian Q nya adalah X kuadrat plus 2 lebih besar dari 11. Nah, berarti kita akan mencari ini. Kita cari negasi P dulu. Negasi P nya X bilangan bulat menjadi X bukan bilangan bulat. Negasi Q nya X kuadrat plus 2 kurang dari atau sama dengan 11. Sehingga kontraposisinya adalah jika X kuadrat plus 2 kurang dari atau sama dengan 11, maka X kuadrat plus 2 mana? Oh maaf, salah ya. Maka negasi P X bukan bilangan bulat. Jawabannya jika X kuadrat plus 2 kurang dari atau sama dengan 11, maka X bukan bilangan bulat. Jawabannya B ya. Oke, lanjut. Nomor 8. Konklusi yang dapat diambil dari premis-premis tersebut ya, ada modus ponens, taulen, dan silogisme. Kita cek dulu ya. Misalkan P nya adalah jika ada kambing mati maka manusia dapat makan kambing. Ada kambing mati. Kemudian misalkan Q nya adalah
manusia dapat makan kambing. Ya, di situ apa? Badu tidak makan kambing. Badu tidak makan kambing, dia sebagai apa gitu kan? Badu tidak makan kambing. Badu tidak dapat, kurang tidak badu tidak dapat makan kambing. Berarti ini apa? Badu tidak dapat makan kambing itu adalah negasi ki, ya. Badu itu kan manusia. Berarti ini sama saja ada manusia tidak dapat makan kambing, ya. Ada manusia, salah satu manusianya adalah badu, ya. Berarti badu tidak dapat makan kambing itu adalah negasi dari ki, sehingga ini adalah modus ponen, ya. Jika P maka ki, kemudian ada negasi ki, kesimpulannya adalah negasi P. Negasi P nya apa? Semua, ya. Kalau ada berarti negasinya semua kambing tidak mati. Nah, semua kambing tidak mati, jawabannya adalah B. Kemudian nomor 9. Negasi dari pernyataan untuk setiap nilai X berlaku X kuadrat sama dengan X kali X adalah untuk setiap nilai X berlaku untuk setiap nilai X berlaku X kuadrat sama dengan X kali X. Untuk setiap berarti dia nilainya itu sama dengan semua, ya. Untuk setiap nilai X. Jadi kalau ada nilai X itu berlaku X kuadrat sama dengan X kali X. Negasinya berarti adalah, ini bisa juga untuk setiap nilai X semua, negasi dari semua adalah ada, ya. Ada nilai X yang tidak berlaku. Nah, jawabannya D, ya. Ya, untuk setiap itu berarti semua, ya. Ini semua X berlaku X kuadrat sama dengan X kali X. Semua kan negasinya ada, kemudian berlaku negasinya tidak berlaku. Jadi negasi dari pernyataan tersebut adalah ada X, ada nilai X, ya. Ini ada nilai, ada nilai X yang tidak berlaku, X kuadrat sama dengan X kali X. Kemudian nomor 10.
kesimpulan dari pernyataan tersebut. Ya, ini kesimpulan lagi, berarti P-nya kita misalkan P-nya itu adalah saya tidak makan. Q-nya saya sakit. Kemudian ada lagi, jika saya sakit, berarti ini Q lagi ya. Saya sakit maka saya tidak dapat bekerja. R-nya saya tidak dapat bekerja. Ya kan, nih kita susun modus apa yang kita gunakan ya. Jika saya tidak makan berarti P, maka saya sakit Q. Jika saya sakit berarti Q, maka saya tidak dapat bekerja R. Nah, ini adalah silogisme. Kesimpulannya, jika P maka R ya. Jika saya tidak makan maka saya tidak dapat bekerja. Jika saya tidak makan maka saya tidak dapat bekerja. Jika saya tidak makan maka saya tidak dapat bekerja. Jawabannya yang B ya. Oke, untuk soal berikutnya kita bahas di video selanjutnya. Sekian, terima kasih.